Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari aplikasi GeoGebra atau hal-hal yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita ketahui sebelum kita menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Nah, di sini yang saya gunakan adalah GeoGebra Classic versi 6. Ya. Jadi teman-teman atau adik-adik semua, jika ingin membuka aplikasi GeoGebra, maka tampilan awalnya akan seperti ini, ya. Dari aplikasi GeoGebra ini sendiri, kalian bisa lihat di graphing, ini adalah pilihan menu ya. Pilihan menu. Nah, kalau misalnya kalian klik di sembarang tempat, nah, dia akan menghilang. Dan untuk kita mencobanya kembali, maka kita akan menekan graphing ini lagi. Nah, maka dia akan muncul pilihan menu. Nah, untuk menghilangkannya lagi, kita bisa menekan graphing ini kembali. Nah, kemudian untuk peralatan ini namanya tombol fungsi ya, ataupun toolbar. Ini namanya toolbar. Kemudian ini kotak ini adalah kolom input atau input bar, di tempat dimana kita mengisikan fungsi-fungsi tertentu yang akan kita buat GeoGebra nanti. Nah, untuk tempat kosong ini adalah tampilan aljabar nanti setelah kita membuat objek, maka dia akan muncul aljabarnya, tampilan aljabarnya di sini. Oke. Nah, untuk toolbar yang pertama yaitu move. Move ini untuk memindahkan atau menggeserkan objek-objek yang akan kita pindahkan atau yang akan kita edit. Di sini move itu terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu ada pen atau pulpen. Di sini pena ya. Selanjutnya ada bentuk tulis tangan atau biasa di laptop. Jika kalian belum menggantikan bahasanya, itu akan tampilannya akan freehand shape. Nah, itu artinya bentuk tulis tangan. Di freehand shape ini bisa menggambarkan, kalau move yang di atas tadi itu untuk memindahkan, menggeser atau memindahkan tampilan. Dan yang untuk kotak-kotak ini adalah tempat gambar grafik ya. Ini nanti akan grafik yang akan kita gambarkan pada diagram Cartesius ini. Oke, contohnya yang pertama kita akan menggambar segitiga ya, sembarang. Ini, maka dia akan otomatis membentuk segitiga sembarang ini ya, yang telah kita buat ya. Nah, di sini muncul tampilan aljabarnya ya. Ini pada titik A, B, dan C. Kalau misalnya kita ingin memunculkan titik A-nya, maka tinggal kita klik kolom bulat yang ini. Titik A-nya berada di titik koordinat min 4,9780 667491 304, dan pada sumbu Y-nya 4.93188 dan seterusnya. Ini bisa kita ubah, tinggal kita klik, kemudian kita ganti ya. Koordinat sumbu X-nya misalnya negatif 4, dan sumbu Y-nya berada di positif 7 ya. Nah, di sini kita bisa menggantikan titik A-nya secara manual, yaitu di sini saya membuatnya min 4,7. Di sini maka kita masuk input barnya, lalu kita enter, maka titiknya akan berpindah. Begitu juga seterusnya ya. Pada titik B, titik C. Nah, di sini nama poligonnya ya. Di sini nama poligonnya. Di sini kalau misalnya kita klik ini, maka dia akan muncul. Ini segmennya ya, atau garisnya. Ini kita klik, maka hilang. Jadi teman-teman di sini bisa mencoba-coba sendiri ya, jangan takut salah. Coba saja semua yang bisa dicoba dari tombol-tombol yang sudah ada di sini. Nah, misalkan kita mau ganti min 2,4 misal.
2,4 misal. Maka di sini dia akan berpindah titik B ini di min 2,4. Nah, misalkan titik C nya kita mau ganti menjadi min 6 misalkan ya. Lalu ini kita ganti misalnya. Ini kita ganti min 6 ya. Min 6,2 misalnya. Nah, maka poligonnya atau segitiganya ini akan membentuk seperti ini, sesuai dengan titik koordinat yang sudah kita ubah tadi ya. Selanjutnya masih pada tombol ini ya, move ya. Move ini bisa kita gunakan untuk memindahkan objek. Jadi kalau kita ingin pindah, maka kita klik move. Nah, setelah itu kita klik objek yang akan kita pindahkan. Berarti kita klik kiri, maka kita pindahkan. Kita geser sesuai dengan keinginan kita, misal di sini. Setelah kita geser, maka secara otomatis tampilan aljabarnya akan berubah ya. Di titik A sudah berubah menjadi 5,954 dan sebagainya. Begitu juga dengan di titik B dan titik C. Nah, itulah fungsi dari tombol move ya. Selanjutnya ini adalah tombol titik poin ya. Ini adalah sebuah titik poin. Misalnya kita ingin membuat sebuah titik ya. Misalnya kita klik pada sembarang titik, misal di sini. Nanti dia akan muncul titik D. Titik D dengan koordinat min 4,2. Kalau misalnya kita klik sembarang, kita bisa klik di situ, maka akan muncul titik E nya yaitu min 10,4. Nah, ini kita bisa juga kita pindahkan dengan tombol move yang bakal kita pindahkan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita tekan objek yang ingin kita pindahkan dan kita tekan kiri, maka dia bisa kita pindahkan kemana-mana. Nah, saya akan buat di sini. Oke. Berarti di sini min 8,6. Selanjutnya untuk ini menentukan titik maksimum dan titik minimum pada fungsi kuadrat. Kemudian ini untuk menentukan titik potong dari dua buah garis atau sebuah garis dengan grafik tertentu. Berikutnya itu kelompok tombolnya ya, untuk membuat garis ataupun vektor-vektor. Ini misalnya kita membuat sebuah garis. Misalnya kita klik di sembarang titik, kemudian kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau buat garis lurus seperti ini. Kita klik lagi sekali. Nah, maka di tampilan aljabar di sini akan muncul titik F pada ruas garis F, G, di mana F-nya itu min 12,8 dan G-nya itu min 2,8. Nah, berikutnya di sini ada tombol di sini untuk membuat garis yang sejajar. Di sini ada yang garis tegak lurus, garis bagi sudut, garis singgung, garis tengah tegak lurus, garis tegak lurus, dan titik tengah atau pusat dan lain sebagainya. Misalnya di sini kita mau buat garis yang sejajar atau kita sebut dengan paralel line, maka kita ingin membuat garis sejajar dengan garis A dan B ini. Jadi kita klik garisnya, baru kita bawa. Nah, seperti ini. Dengan kita pilih kita mau buat di mana. Nah,
Misalnya saya ingin membuat di sebelah sini sejajar dengan garis tadi yang barusan kita buat tadi. Oke, sejajar dengan garis AB dan sejajar dengan garis C dan D. Berikutnya, kelompok tombol poligon. Ini biasanya dibuat untuk membuat bangun-bangun datar ya. Ini seperti poligon ini, dia membuat bangun datar yang tidak beraturan. Kalau segi n beraturannya membuat banyak segi yang sama. Misalnya kita membuat poligon yang tidak beraturan. Seperti ini. Nah, persegi banyak dari poligon itu sendiri, yaitu dari banyaknya sisi yang sama. Selanjutnya kita buat contoh dari segi peraturan ini. Misalnya klik, atau kita klik sinilah ya. Ini muncul kolom isi seperti ini, kita bisa isikan 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Seberapa yang kita mau. Kalau saya mau buat segi 8. Lalu oke. Maka dia akan muncul segi 8 beraturan. Dengan panjang sisinya semua yang sama. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ini ada kelompok tombol circle. Di sini untuk membuat lingkaran. Ini seperti contohnya kita membuat lingkaran dengan pusat ya. Circle, center, and radius. Kita klik di sini. Lalu kita klik radius dan kita masukkan panjang dari jari-jari yang ingin kita buat. Misalnya saya buat 5. Kemudian oke. Seperti itu. Maka untuk lingkaran dengan pusatnya seperti ini. Yang berpusat pada titik V dan panjang ini adalah 5 satuan. Selanjutnya, untuk pilihan kelompok circle ini banyak ya. Kita bisa membuat busur yang melalui 2 titik, dan sebagainya. Dan kita bisa juga membuat juring melalui dari sektor sirkular dengan pusat ini. Ini ya. Selanjutnya, ada elips, kurang lebih sama seperti untuk membuat lingkaran. Hiperbola, parabola. Selanjutnya ini ada kelompok sudut ya, ini angle atau sudut. Nah, ada kelompok tombol ini untuk transformasi geometri, pencerminan, rotasi, dilatasi. Kemudian ada kelompok untuk membuat animasi. Selanjutnya ini ada seperti kelompok tombol ini zoom, ini memperbesar dan memperkecil tampilan seperti itu ya. Ini untuk ukuran kecilnya dan ini untuk ukuran diperbesar ya. Sekianlah penjelasan dari aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di video-video tutorial selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.